Alhamdulillahil malikil qahhar. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amin tatawala kal anfar. Wa ashkuru ala mutaradifi fadlihil midrar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji qailaha minan nar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyul mukhtar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin afdal man hajja wa i'tamar wa ala alihi wa sahbihi al-abrar. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna yawmakum hadha yawmun fadil wa idun syarifun jalil. Rafa'allahu ta'ala qadrahu wa ajhar wa sammahu yawmal hajjil akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama dari lubuk hati kita yang paling dalam, dari sanubari kita yang paling suci, kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita, hingga alhamdulillah sampai pada saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa beribadah kepada Allah melalui pelaksanaan salat sunat Idul Adha. Salawat berangkaikan salam tersampaikan kepada Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya Al-Fakir menghimbau khususnya kepada diri sendiri, marilah kita bersama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli dalam kitab tafsir Jalalainnya, ialah imtithalul awamirila wajatinabun nawahi, melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saudara-saudara kita, kerabat kita, tetangga kita, jemaah kita yang saat ini Allah takdirkan melaksanakan ibadah rukun Islam yang kelima, melaksanakan ibadah haji. Mereka saat ini sedang sibuk-sibuknya merampungkan prosesi pelaksanaan ibadah haji tersebut. Kita doakan
Semoga mereka senantiasa dibela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kekuatan dalam melaksanakan ibadah haji tersebut, dan dapat kembali kampung halamannya, berkumpul bersama keluarganya dengan membawa haji yang makbul, yang mabrur, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur tiada balasan baginya kecuali surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Setiap ibadah, termasuk pelaksanaan ibadah haji, banyak memberikan faidah, pesan yang dapat kita ambil. Setiap ibadah ada hikmah yang dapat kita petik untuk bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk pelaksanaan ibadah haji tersebut. Apa di antara hikmah yang dapat kita ambil dari pelaksanaan ibadah haji tersebut? Di antaranya ialah betapa pentingnya kita mencari rezeki dengan cara yang halal dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa pentingnya kita mencari rezeki, menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ketika harta kita yang kita miliki tapi kedapatkan dengan cara yang haram, dengan cara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta itu tidak akan pernah bisa membawa kita semakin dekat kepada Allah dan tidak membuat ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk pelaksanaan ibadah haji. Dalam kitab Nasaihud Diniyah wal Wasaya Imaniyah yang ditulis oleh ulama besar Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji tapi didapat dengan harta yang haram, mereka melaksanakan ibadah haji tapi harta biayanya di cara yang tidak halal, didapatkan dengan cara yang haram, maka ketika mereka bertalbiyah, mereka mengenakan ihram, mereka bertalbiyah, apa kata mereka? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika ka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Mereka bertalbiyah tapi hartanya harta yang haram, biayanya biaya dari yang haram, maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala talbiyah mereka. Apa kata Allah? La labbaik wa la sa'daik, jadaka haramun, rahilataka haramun, wa hajjaka ghairu mabrurin. Apa jawaban Allah ketika mereka bertalbiyah? La labbaik, tidak aku terima, kata Allah. Wala sa'daik, kau tidak berbahagia. Jadaka haramun, bekalmu haram, rahilataka haram, perjalananmu haram, wa hajjaka ghairu mabrurin, dan hajimu tidak diterima. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Karenanya mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menjemput rizki kita tidak bercampur dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika harta itu kita berikan kepada anak dan istri, dimakan oleh keluarga kita, di harta yang haram, tumbuh menjadi daging, maka apa kata beliau Rasul? Kullul lahmin nabata minal haram fannaru awla bihi. Setiap daging yang tumbuh dihasilkan dari barang yang haram, maka neraka lebih berhak memakan daging semacam itu. Diberikan untuk biaya pendidikan putra putri kita, harta mereka ditaruh di pesantren, tinggal di pesantren, tapi ketika bayar uang makannya dari harta yang haram, bayar SPP-nya dari harta yang haram, beli kitabnya dari harta yang haram, maka jangan pernah berharap anaknya akan mendapatkan keberkahan dari pesantrennya.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karenanya apapun prosesnya, ketika harta didapat dengan cara yang haram, korupsikah, mencurikah, dengan cara berjudikah, baik judi secara langsung maupun judi secara online, apapun namanya itu, ketika dihasilkan dengan cara yang haram, maka tidak akan pernah membawa dan memberikan keberkahan untuk pemiliknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan hari ini juga disebut pula dengan nama Idul Adha atau Idul Qurban. Dan berbahagialah bagi para jemaah yang tahun ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berkorban, bisa menyembelih hewan kurban, maka sementara itu akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita berdoa di tahun-tahun berikutnya kita yang belum ditakdirkan oleh Allah bisa menyembelih hewan kurban. Beliau Rasul memberikan sugesti, aujimu duhayakum fa innahu ala sirati maqayakum. Perbesarlah kurban-kurban kamu, kata beliau Rasul, karena kurban-kurban itu akan menjadi kendaraan nanti pada hari kiamat, menjadi kendaraan ketika menyeberangi sirat untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menafsirkan secara lafziyah, yang mengatakan kurban sapi naik sapi, kurban kambing naik kambing ketika menyeberangi sirat. Dan ada yang maknanya maknawi, bukan kambing itu yang kita kendarai, bukan sapi itu yang kita naik ketika menyeberangi sirat. Kenapa? Karena darah yang mengalir, dagingnya itu tidak sampai kepada Allah. Yang sampai apa? Takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakwaan kepada Allah, dia mampu mengalirkan darah hewan kurban. Karena ketakwaan kepada Allah, dia mau mengorbankan hartanya buat berkurban. Maka takwa itu yang akan menyelamatkan dia ketika menyeberangi sirat menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang pasti para jemaah, apapun tafsirnya, baik tafsir secara maknawi maupun tafsir secara lafzi, berbahagialah bagi mereka yang tahun ini bisa menyembelih hewan kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di awal saya katakan setiap ibadah pasti ada hikmah di dalamnya, termasuk pelaksanaan kurban pun banyak hikmah, banyak fadilah yang dapat kita petik untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Di antaranya ialah, dalam waktu yang singkat ingin saya sampaikan, di antara kalau kita berbicara masalah kurban, tentu kita diingatkan dengan riwayat Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Riwayat ini takkan pernah lekang dimakan waktu. Riwayat ini tidak akan pernah usang dimakan zaman. Riwayat ini banyak memberikan hikmah di antara kita. Di antaranya, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya Ismail, apa kata Nabi Ibrahim? Qala ya bunayya inni ara fil manami anni ajbauka fanjur madza tara. Kata Nabi Ibrahim, wahai anakku Ismail, si buah hati belahan jiwa, aku bermimpi diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Fanjur madza tara, bagaimana pendapatmu? Subhanallah. Ini pikir orang tua yang sangat bijaksana. Ketika diperintahkan menyembelih Ismail oleh Allah Subhanahu wa taala, dia langsung melaksanakannya, tapi mengajak musyawarah. Panjur madza tara, bagaimana pendapatmu wahai anakku? Inilah pikir orang tua
yang senantiasa mau mendengar nasihatnya, pendapatnya anak muda. Inilah figur orang tua yang mau mendengarkan keluhan-keluhan anak-anak muda. Padahal kalau saja Nabi Ibrahim mau, dia seorang nabi, dia orang tua, dan dia yakin itu perintah Allah, langsung dia sembelih, tidak usah minta pendapat Ismail alaihissalam. Tapi tidak, dia tetap minta pendapat. Panjur madza taro, bagaimana pendapat wahai anakku, si buah hati belah jiwa, penerus sejarah, pelanjut cerita. Inilah kita butuhkan figur-figur orang tua semacam ini, yang mau mendengarkan keluh kesah anak-anak muda, yang mau menghargai anak-anak muda, tidak merasa tua sendiri, besar sendiri, alim sendiri, berpengalaman sendiri, tidak, tapi mau mendengar aspirasi yang disampaikan oleh anak-anak muda. Kita butuh orang tua semacam ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Singkat saja. Lalu bagaimana jawaban Nabi Ismail alaihi salam? Qala ya batif alma tu'maru satajiduni insyaallah minal sabirin. Ini jawaban anakku yang sangat indah. Apa kata Nabi Ismail? Wahai ayahku, kalau memang itu perintah Allah, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah. Insya Allah kau mendapatkan aku termasuk orang-orang yang bersabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan kita butuh pula ini figur anak-anak muda semacam ini, yang senantiasa menghormati orang tua, yang senantiasa siap berjuang demi kepentingan Islam. Bukan hanya hartanya, tenaganya, tapi nyawa dia siap korbankan demi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah indahnya ajaran Islam. Yang tua diperintahkan menyayangi yang muda, dan yang muda diperintahkan untuk menghormati yang tua. Itulah indahnya ajaran Islam. Jangan harap yang muda akan disayangi oleh yang tua kalau yang muda tidak pernah menghormati yang tua. Maka dari hikmah pelaksanaan kurban ini, maka semoga senantiasa dapat kita ambil hikmahnya, di mana kebersamaan antara orang tua dan anak bisa sejalan. Yang tua menasihati, memberikan sugesti, memberikan kesempatan, mendengar aspirasi, dan yang muda pun senantiasa penuh hormat, penuh takjim, enggak merasa mentang-mentang sarjana, enggak merasa mentang-mentang lebih intelektual, lalu mengebelangkankan, tidak menghormati, meninggalkan orang tua. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka mudah-mudahan kebersamaan ini Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Allah berikan kita kekuatan lahir dan batin, kekuatan iman dan Islam, hingga Allah kumpulkan kita bersama dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-a'yada bil afrahi wa surur wa dha'afa lil muttaqina jazilal umur. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa haqqu mahmudi wa jalu mashhur. Fa subhana man harrama sawmahu wa hazzara fihi minal gurur.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أقام منار الإسلام بعد الدثور اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم البعث والنشور أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم فأكثروا من الصلاة على النبي الكريم وقال تعالى في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقرابته وأزواجه وذرياته أجمعين ورفعهم رفعت الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ولبقية الصحابة التابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم يا الله اللهم اجعلهم حجا مبرورا وشعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور اللهم يا الله اللهم انصرنا نصرا عزيزا اللهم انصرنا نصرا عزيزا اللهم انصرنا نصرا عزيزا وافتح لنا فتحا مبينا واهزل أعداءنا ومن غضبنا ومن حسدنا ومن ظلمنا إجلاما كبيرا فدمرناهم تدميرا اللهم يا الله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله